Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita saling mengenal satu sama lain agar kedekatan di antara kita saling terjalin. Kedekatan antara guru dan siswa, siswa ke guru. Ya. Sudah ada yang tahu nama saya? Belum ya? Nanti pasti aku akan kenalan. Perkenalkan, nama saya Fajrul Hidayat. Ya, nama kalian siapa? Saya akan perkenalkan nama kalian satu persatu. Oh iya. Ya, sebelum kita melangkah ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin sendiri ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Pembelajaran yang kita akan lakukan pada hari ini yaitu mengenai sejarah pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Apakah ada yang tahu itu apa panjangan dari PKI? Oh iya, tepat sekali. PKI adalah Partai Komunis Indonesia. PKI yang sempat ditumpas pada tahun 1948 perlahan kembali tumbuh subur dan makin menyebar keberadaannya. Hal ini membuat mereka pun makin jumawa dan akhirnya jadi sebuah organisasi besar. Tujuan mereka pun sama seperti PKI tahun 1948, yakni membangun negara komunis di Indonesia. Gerakan G30 SPKI sendiri terjadi pada tanggal 30 September 1965, yang dimana tepatnya pada saat malam hari. Insiden G30 masih menjadi perdebatan kalangan akademis mengenai siapa penggiatnya dan apa motif yang melatar belakangnya. Akan tetapi kelompok religi terbesar saat itu dan otoritas militer menyebabkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan ulah PKI yang bertujuan untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Hingga pada puncaknya pada tanggal 30 September 1965, PKI melakukan penculikan terhadap 6 jenderal senior. Apakah dari kalian semua ini mengetahui siapa nama-nama dari ke-6 jenderal senior tersebut? Ya, silakan saja. Nggak usah takut salah, karena di sini kita semua sama-sama belajar untuk lebih tahu tentang semua itu kan. Ya. Jadi belum ada yang tahu ya? Ya. Aku akan sebutkan satu persatu. Yang pertama itu adalah yaitu MT Haryono, dan kedua Ahmad Yani, dan ketiga Sutio Siswomiharjo, Suprapto, dan Sparman, dibawa oleh pemberontak dalam komunis hidup. Kita akan melangkah ke sebab yang pertama, yaitu sejarah lengkap konflik pemberontakan PKI Madiun 1948. Salah satu pemberontakan besar yang pernah terjadi dalam tubuh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di masa pemerintahan Orde Lama Soekarno adalah peristiwa Madiun. Peristiwa Madiun merupakan pemberontakan PKI Madiun merupakan salah satu pemberontakan yang gagal menurut
Orde Baru didalangi PKI Partai Komunis Indonesia yang terjadi di Jawa Timur antara bulan September hingga Desember 1948. Ada sejumlah pihak yang merasa bahwa tuduhan bahwa PKI adalah dalam peristiwa sebetulnya merupakan rekayasa pemerintah Orde Baru dan sebagai pelaku Orde Lama. Pasalnya, hingga era Orde Baru, usai peristiwa ini dinamakan peristiwa Madiun tidak pernah disebut sebagai pemberontakan para komunis Indonesia atau PKI. Baru pada era Orde Baru, peristiwa dinamakan pemberontakan PKI membahas mengenai pemberontakan PKI di Madiun. Ya, di sini apakah ada yang kurang paham atau mau bertanya tentang sejarah lengkap konflik pemberontakan PKI Madiun? Ya, sudah. Oh iya, saya rasa semua sudah jelas kan tentang bagaimana sejarah lengkap konflik pemberontakan Madiun. Kita akan jelaskan lebih lengkap lagi tentang pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Membahas mengenai pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syamsuddin pada tahun 1948. Ada yang tahu apa yang menyebabkan kabinet Amir Syamsuddin jatuh? Oh, tidak ada ya? Ya, baik. Saya akan jelaskan mengenai jatuhnya, apa yang menyebabkan jatuhnya kabinet Amir Syamsuddin. Penyebab jatuhnya kabinet Amir Syamsuddin oleh kegagalan dalam perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia setelah Amir Syamsuddin turun dari kabinetnya dan digantikan oleh kabinet Hatta. Amir Syamsuddin merasa kecewa, kemudian bersama kelompok-kelompok sayap kirinya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Untuk merebut kembali kedudukan pada tanggal 28 Juni 1948, Amir Syamsuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) untuk memperkuat basis massa. FDR sendiri terdiri dari Partai Sosialis Indonesia (PKI), Pesindo PBI, dan Sarbupri. Setelah terbentuk FDR, kemudian membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Strategi yang diterapkan FDR untuk membantu Amir Syamsuddin dalam merebut kembali kabinetnya menjatuhkan kabinet Hatta adalah FDR berusaha menumbuhkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dengan melakukan pemogokan umum dan berbagai bentuk pengecualian di dalam parlemen. Pada tanggal 11 Agustus 1948, setelah Musso tiba di Moskow, Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Semenjak itulah bersatu kekuatan PKI dan FDR di bawah pimpinan Musso dan Amir Syamsuddin. Kelompok gabungan PKI dan FDR ini seringkali melakukan aksi-aksinya antara lain melancarkan propaganda anti pemerintah, mengadakan pembukaan kerja bagi para buruh di perusahaan, misalnya di pabrik karung di Delanggu, Klaten, melakukan pembunuhan massal pada tanggal 13 September 1948. Tokoh pejuang 1945 Dr. Moewardi diculik dan dibunuh, kemudian bentrok senjata di Solo 2 Juli
1948 Komandan Divisi 5 yakni Kolonel Sutarto secara tiba-tiba terbunuh. Memang kita akan bercerita sedikit tentang ke-30 SPKI ini sangat keji. Mereka membunuh semua jenderal-jenderal dengan sangat keji, dengan cara-cara yang tidak manusiawi. PKI ini memang tidak ada moral dan hati nurani untuk membunuh dengan secara keji tanpa ada rasa manusiawi. Kita harus menjadikan G30 PKI ini sebagai sejarah yang terulang, jangan sejarah yang kelam lah, bisa dibilang kelam toh anak-anak. Karena mengapa? Ke-30 tersendiri kan pernah dibubarkan pada tahun 1968 dan akhirnya membuat kembali G30 PKI ini pada tahun 1969, 1 tahun kemudian pasca dibubarkan. Ya, jadi anak-anak, cukup mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang bertanya tentang materi hari ini? Oh, apa? Coba Amir, ada pertanyaan? Oh iya, tidak ada ya. Baik. Mungkin ada yang lain mau bertanya? Ya. Berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, berarti pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Oh iya. Nanti kita lanjut di minggu depan. Kita akan membahas tentang sejarah peradaban. Ya, saya rasa mungkin sejarah pemberontakan G30 PKI ini cukup ya. Saya anggap semua siswa-siswa sudah paham mengenai sejarah pemberontakan G30 PKI. Oh iya, ya, baik. Tugasnya adalah mencari, saya akan kasih tugas ya. Tugasnya adalah mencari sejarah pemberontakan G30 SPKI di kota-kota lain selain kota Madiun. Dibuat dalam bentuk makalah. Ya, nggak usah lah banyak, nggak usah lah tebal-tebal loh, karena siswa juga kan, karena bapak juga pernah jadi siswa, pasti kalau mencari tugas-tugas yang seperti itu agak-agak rasa malasnya itu pasti ada, tidak bisa kita pungkiri memang hal itu. Makanya bapak suruh gak usah banyak-banyak karena bapak lagi pilih gini ya, lagi pilih. Tak susah kita panjang lebar untuk pertemuan kali ini. Tugasnya itu minimal 5 lembar diketik. Minggu depan dikumpul ya tugasnya ya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya, karena bapak juga hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oh iya,
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.